Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya. Nikmat yang paling utama adalah nikmatul iman. Karena sejarah mengajarkan kita masih banyak keluarga para nabi yang tidak beriman. Nabi Nuh alaihissalam istri dan anaknya tidak beriman. Nabi Lut alaihissalam istrinya tidak beriman. Nabi Ibrahim alaihissalam bapaknya tidak beriman. Nabi Muhammad SAW berusaha mengislamkan pamannya, namun pada akhirnya pamannya mati dalam keadaan kekufuran. Dari sinilah kita paham bahwa nikmat iman adalah nikmat yang luar biasa yang hanya Allah berikan kepada orang pilihannya. Kemudian salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian bulanan kita, yang mana tema kita itu terkait masalah akidah, tauhid. Berbicara masalah akidah atau tauhid, ini adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Karena sejatinya manusia itu akan melewati 4 fase kehidupan. Kehidupan di alam rahim itu kurang lebih 40 pekan. Kemudian fase kehidupan yang kedua, alam dunia, yang saat ini kita berada. Yang kata Rasul dalam hadis riwayat Tirmidzi, a'maru ummati baina sittin ila sab'in. Umur umatku berkisar di angka 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dan sangat sedikit di antara umatku yang usianya lebih di angka tersebut. Artinya ada yang usianya di angka melebihi 70. Tapi kata Rasul, mayoritas umatku berada di usia 60 sampai 70 tahun. Itulah fase kehidupan kedua, yaitu alam dunia. Kemudian masuk fase yang ketiga, yaitu alam kubur, atau yang disebut dengan alam barzakh. Dimulai dengan kematian seseorang sampai nanti terjadinya kiamat. Dan itu nggak tahu. Jadi kalau Nabi Muhammad wafat di tahun 11 Hijriah, sekarang kita berada di tahun 1445 Hijriah. Berarti sudah 14 abad Rasulullah berada di fase kehidupan ketiga, itu di alam barzakh, alam kubur. Kemudian baru ketika kiamat terjadi, disitulah fase kehidupan terakhir, yaitu alam akhirat, yang ujungnya nanti antara surga dan neraka. Maka sebenarnya perjalanan kita di dunia ini sedikit kalau dibandingkan dengan kehidupan setelahnya. Ya, kita bandingkan saja dengan Rasulullah. Rasulullah hidup di dunia 63 tahun. Kemudian hidup di akhirat, di alam barzakh, ya, kita nggak tahu kiamat kapan. Namun yang pasti, ya, Rasulullah sudah 14 abad di dalam alam kubur. Pun dengan Abu Bakar. Karena sekarang kita berada di tahun 1445. Artinya fase kehidupan setelah kehidupan ini panjang. Dan lebih panjang lagi fase kehidupan terakhir, itu alam akhirat, antara surga dan neraka. Maka penting bagi kita untuk mempersiapkan kehidupan setelah ini. Karena hakikatnya kita di dunia ini tidak lain hanya seorang tamu. Makanya di antara perkataan yang masyhur di kalangan ulama, wa manahnu fid dunya illa duyuf. Kita di dunia ini tidak lain hanya seorang tamu. Wa ma'ala duyufi illa rahil. Dan yang namanya tamu itu pasti akan pulang. Cepat atau lambat, yang namanya tamu itu pasti akan pulang. Itulah perumpamaan kita. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, kita tidak lain seperti seorang musafir. Ya, kehidupan kita di dunia ini tidak lain seperti seorang musafir yang sedang melakukan perjalanan, kemudian kita sedang berada di rest area. Ibaratnya dunia ini adalah rest area. Suatu pohon yang kita sedang istirahat sejenak, kemudian kita akan melanjutkan perjalanan. Nah, jadi dunia ini ibaratnya rest area. Nah, artinya ini bukan tujuan kita. Karena dunia ini adalah ladang. Makanya penting sekali bagi kita untuk mengkaji bagaimana agar kita bisa memaksimalkan kesempatan dunia ini, memaksimalkan ladang ini, agar benar-benar bermanfaat untuk di kehidupan setelah ini. Tidak ada kata terlambat dalam belajar. Banyak ulama yang telat dalam belajar. Nah, tentunya tujuan kita belajar bukan untuk sebut ulama,
Nah, itu salah. Makanya kita nanti akan bahas di sini hal-hal yang merusak amalan kita. Jadi kita belajar ini jangan sampai prioritas kita, tujuan kita supaya kita menjadi ulama. Nah, itu niatnya sudah salah. Tapi agar kita bisa mengamalkan apa yang kita dengar, apa yang kita dapatkan. Nah, itulah ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu bermanfaat itu adalah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah. Orang belajar kedokteran, bisa saja itu disebut ilmu bermanfaat. Kapan ilmu kedokteran disebut ilmu bermanfaat? Ketika ilmu itu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia misalnya menghadapi pasien kemudian kematian, mengingat kematian sehingga makin bersyukur, itu ilmu bermanfaat. Jadi ilmu bermanfaat adalah ilmu yang senantiasa mendekatkan kita pada Allah. Tapi kalau ilmu yang menjadikan kita sombong, membenci orang lain, nah itu pertanyakan. Berarti ada kekeliruan, ada kesalahan dalam diri kita, dalam niatnya. Itulah kenapa Rasulullah selalu mewanti-wanti. Ya, dalam diri kita ini ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, maka amalan yang timbul pun akan baik. Kalau segumpal daging ini rusak, maka amalan yang rusak. Itu hati. Yang dimaksud dengan segumpal daging itulah hati. Sering kita sampaikan ya bahwa kata ulama hati itu layaknya seperti gelas. Nah, kalau kita umpamakan, ini mungkin untuk yang kesekian kalinya. Ulama mengumpamakan hati itu layaknya seperti gelas, yang umpamakan gelas lah. Kalau botol ini bersih, Pak, kalau botol ini bersih, air yang dimasukkan tetap jernih. Tapi kalau coba botol ini kotor, ada lumutnya, ada lumpurnya, sejernih apapun air yang dimasukkan akan kotor hasilnya. Itulah hati kita. Hubungan antara hati dengan amalan seperti hubungan antara botol dengan isi airnya. Jadi kalau botol kita bersih, maka air itu akan tetap jernih dan layak dibagikan oleh orang lain, diterima oleh orang lain. Tapi kalau airnya bersih sekalipun, tapi botolnya kotor, itu akan berpotensi menjadikan airnya menjadi kotor, tak ada manfaatnya. Seperti itulah, sebaik apapun amalan, kalau hati kita kotor, itu tak ada manfaatnya. Makanya, kata Rasulullah, 3 golongan yang pertama kali akan dilemparkan ke neraka, itu sebenarnya orang-orang baik menurut pandangan kita. Yang pertama, orang yang suka sedekah, tapi niatnya supaya disebut dermawan. Kalau bahasa kitanya pencitraan. Yang kedua, orang yang suka belajar. Bahkan bukan sekedar belajar, Pak, mengajarkan. Ya, tapi sayang, niatnya supaya disebut ulama, ahli Quran, ustadz, kiai, imam, dan lain sebagainya. Yang ketiga, orang yang berjuang di jalan Allah. Tapi sayang, niatnya supaya disebut pemberani. Ya mungkin kalau sekarang supaya viral, seperti itu. Jadi ketika para sahabat bertanya pada Rasulullah, siapa sih orang yang berjuang di jalan Allah? Kan tadi disebutkan, ya, di antara golongan yang akan pertama kali dilemparkan neraka adalah orang yang rela meninggal di jalan Allah, tapi sayang niatnya supaya disebut pemberani. Ya kalau bahasa kita viral. Maka orang tersebut itu akan termasuk golongan dilemparkan ke neraka. Nah, ini berkaitan bagaimana sikap kita terhadap peristiwa yang di Palestina. Sederhana saja, Pak. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, siapa sih orang yang disebut mujahid? Orang yang disebut berjihad di jalan Allah siapa sih? Rasul menjawab dengan kalimat simpel. Orang yang berjuang dengan niat supaya agama Allah berada di atas. Maksudnya orang yang berjuang demi agama Allah, tidak ada kepentingan lain. Makanya banyak kisah-kisah seperti Ali radhiyallahu anhu ketika berjihad, ketika hendak mau memukul lawan yang sudah terpojokan, kemudian diludahi, ditinggalkan sama dia. Kenapa? Padahal sangat mungkin sekali untuk membunuhnya. Kenapa? Karena ketika ditanya, kenapa kamu tidak jadi membunuhnya? Saya khawatir, saya berjuang bukan karena niat agama Allah, tapi saya niat membunuh karena kebencian saya karena diludahi tadi. Lihat, para sahabat kita terdahulu, ya saking menjaga niat itu seperti itu. Makanya pernah ada kasus, Pak, di zaman sahabat, namanya Usamah bin Zaid, ketika membunuh orang yang sudah terpojokan, kemudian bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah, tetap. Dan informasinya sampai ke Rasulullah, ditanya. Rasulullah marah, apakah kamu benar membunuh orang yang sudah bersyahadat? Kemudian Usamah membela dirinya, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang tersebut mengucapkan syahadat ketika sudah keadaan terpojok. Kalau dia nggak terpojok, nggak mungkin mengatakan, dia membela diri. Tapi lagi-lagi Rasul mengatakan, apakah benar engkau membunuh orang yang sudah bersyahadat? Sampai Usamah akhirnya ya merasa bersalah. Itu artinya bahwa orang yang niat berjuang di jalan Allah demi agama murni tanpa ada kepentingan pribadi, keluarga ataupun negara, maka orang tersebut disebut mujahid. Seperti itu. Nah, 3 golongan inilah yang menjadi golongan pertama yang akan dilemparkan ke neraka. Orang yang suka sedekah, namun niatnya supaya disebut dermawan.
orang yang belajar bahkan mengajarkan namun supaya disebut tokoh atau ulama, dan orang yang berjuang di jalan Allah namun dengan niat supaya disebut pemberani. Itulah 3 golongan yang mengamalkan amalan mulia sebenarnya, tapi hatinya salah, hatinya kotor, menjadikan niatnya menjadi salah sehingga amalannya itu tak memberikan manfaat, justru menjadi bumerang, menjadikan sebab mereka dilemparkan ke dalam neraka. Naudzubillah. Itulah pentingnya kita perlu menata hati kita. Supaya apa? Supaya jangan sampai berpikir dalam hati kita merasa dekat dengan Allah dengan amal baik yang sekalipun tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Mungkin kita merasa kita sangat dekat dengan Allah dengan amal soleh yang sudah kita sembunyikan, tapi kan kita nggak tahu. Jangan sampai ada ujub dalam diri kita, bangga. Nah, kita nggak tahu. Amalan itu belum tentu terima. Jangan sampai kita merasa dekat dengan Allah dengan segala amal soleh yang kita lakukan, baik yang disembunyikan maupun diperlihatkan, tapi ternyata rusaknya hati kita, kotornya hati kita, niat yang salah menjadikan amalan yang seharusnya memuliakan kita, tapi sebaliknya justru menjadi bumerang dan melemparkan kita ke neraka. Naudzubillah. Itulah pentingnya kita selalu mengintrospeksi diri. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya untuk apa kita hidup? Jawabannya sederhana, untuk ibadah. Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Itu poin penting yang pertama harus kita ingat, bahwa tugas kita di dunia adalah ibadah kepada Allah. Tapi perlu pahami juga, bukan berarti kita setiap hari di masjid saja nggak kerja. Nah, itu juga tidak tepat. Artinya adalah ketika kita paham bahwa kita ditugaskan untuk beribadah. Ibadah itu tidak terbatas di masjid. Nah, maka kita perlu mengkaji apa yang dimaksud dengan ibadah. Ulama menjelaskan apa itu ibadah. Sebagian ulama mendefinisikan ibadah itu sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Jadi kalau Allah ridho terhadap sesuatu itu dan cinta, itu ibadah. Bahkan yang paling simpel, Pak, definisi ibadah itu adalah segala sesuatu, bahkan perkara yang mubah itu perkara yang boleh. Ya, perkara yang mubah seperti contohnya makan, minum, tidur. Kalau ditanya, apakah tidur itu ibadah? Jawabannya enggak. Apakah makan itu ibadah? Jawabannya enggak. Makan, minum, tidur itu kebutuhan. Tapi kata ulama, segala sesuatu, sekalipun perkara yang mubah itu artinya yang boleh, kebutuhan kita, itu bisa bernilai ibadah, bisa dikatakan ibadah dengan catatan, dengan niat taqarrub ilallah, mendekatkan diri pada Allah SWT. Jadi ibadah adalah, sederhananya kesimpulannya, segala sesuatu yang kita kerjakan dengan niatan untuk mendekatkan diri pada Allah. Contoh, ya, kita misalnya tidur, ya, ba'da isya tidur. Dengan niatan saya mau tidur cepat-cepat supaya subuhnya berjamaah di masjid. Itu tidur yang berkualitas yang disebut ibadah. Tapi kalau tidur yang biasanya, yang mungkin tiap hari kita lakukan, tidur itu nggak berdosa dan tidak berpahala karena itu kebutuhan. Makan yang kita lakukan tiap hari 3 kali itu tak berpahala dan tak berdosa karena itu kebutuhan. Tapi kalau kita makan, saya makan supaya badan saya sehat, itu bernilai ibadah. Bahkan dalam hadis Bapak, ya, khususnya laki-laki, seorang suami, kata Rasul, ya, 1 sendok atau 1 suap seorang suami yang diberikan kepada istrinya itu sedekah, itu bernilai ibadah. Jadi kan kita melihat itu kewajiban seorang suami kerja dari pagi berangkat mungkin sebelum subuh. Itu kan kita melihat itu kewajiban seorang suami. Tapi itu juga bisa bernilai ibadah. Sekalipun kita mungkin melihatnya, mohon maaf, ini kan kerjanya nggak ada hubungan sama agama. Ya saya kerja di pabrik, ya pabriknya nggak ada hubungannya sama agama, ya hanya berkaitan misalnya yang saya tempat kerja ini berkaitan dengan plastik misalnya. Tetap segala sesuatu yang kita niatkan mendekat kepada Allah itu ibadah. Kita bekerja walaupun ya menurut pandangan kita kerjaan kita ini nggak ada hubungannya sama agama, ya. Tapi kalau kita niatnya cari nafkah yang halal, mengharapkan ridha Allah supaya keluarga dapat harta yang halal, itu dinamakan ibadah. Tapi kalau kita niatnya biasa saja, hanya sekedar rutinitas, itu tidak dikatakan berdosa dan tidak dikatakan berpahala. Karena itu adalah kebutuhan. Nah, seperti itu. Jadi tugas kita di dunia adalah ibadah. Dan ibadah yang paling utama adalah ibadah yang tentunya diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Namun segala hal bisa bernilai pahala dengan catatan kalau kita niatkan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin selanjutnya, bahwa ibadah itu akan diterima oleh Allah. Nah, tadi kita berbicara, ya, kok ada orang-orang yang beramal soleh tapi amalnya nggak diterima. Ya. Nah, itu dikarenakan mereka tidak paham.
Dan kita harus tahu, agar amalan kita diterima oleh Allah, agar amalan tidak sia-sia, maka kita perlu ingat dua hal. Apa dua hal ini? Yang pertama ikhlas. Dan yang kedua adalah ittiba, sesuai tuntunan baginda Rasulullah SAW. Kalau setiap amalan bapak dan ibu ada dua poin ini aja, nggak usah banyak-banyak, cukup dua, maka insya Allah amalan yang kita lakukan itu berpotensi diterima oleh Allah SWT. Ikhlas, yaitu mengamalkan murni hanya karena Allah SWT, tidak ada kepentingan lain. Kalau kita beramal untuk manusia berarti kita ikhlas. Itu ria, itu akan masuk ke dalam pembahasan hal-hal yang merusak amalan. Nanti insya Allah akan kita bahas di akhir. Jadi supaya amalan kita diterima oleh Allah, supaya amalan kita memuliakan kita, yaitu yang pertama adalah ikhlas. Yaitu niat karena Allah, tidak ada kepentingan apapun. Yang kedua ittiba, sesuai tuntunan Rasulullah. Dan kita harus tahu bagaimana sih tuntunan Rasulullah kalau zikir setelah sholat. Bagaimana sih tuntunan Rasulullah kalau ke WC. Jadi sampai perkara yang kebutuhan tadi Pak, ke WC, ke toilet. Bangun tidur tentunya kita pengen ke toilet. Habis makan sakit perut ke toilet. Tapi ternyata di sana bisa bernilai pahala, bisa bernilai ibadah. Kapan? Ketika kita imbangi aktivitas kita dengan ilmu. Bagaimana sih tuntunan Rasulullah kalau masuk WC? Oh ternyata Rasulullah kalau masuk WC memulai dengan doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian melangkahkan kaki kiri. Masuk ke dalam WC, diusahakan kalau bisa BAK dan BAB-nya tidak menghadap kiblat ataupun membelakangi. Nah, ini karena ada hadisnya, Pak. Jadi bagusnya ini khususnya bagi jamaah mungkin yang mau bangun rumah, ya. Ini konteksnya yang belum jadi rumahnya. Kalau yang mau bangun rumah ke depannya kalau bisa buat toiletnya jangan menghadap ke kiblat ataupun membelakangi kiblat. Kita ambil contoh simpel. Misalnya taruhlah kiblat kita barat. Maka kalau bisa WC itu jangan menghadap barat ataupun membelakangi barat. Adabnya seperti itu supaya bernilai pahala. Terus gimana Ustaz kalau sudah terlanjur rumah kita? Enggak apa-apa. Karena di sini ada perdebatan di antara ulama, tapi intinya adalah kesimpulannya kalau toilet yang sifatnya dalam bangunan, kayak toilet pada umumnya nih di masjid, kalau rumah kita, kalau toilet yang di dalam bangunan itu dimaafkan, tidak dimasalahkan. Kalau menghadap barat dan menghadap atau membelakangi barat, membelakangi kiblat ataupun menghadap kiblat. Tapi kalau bisa ke depannya Bapak kalau buat toilet, kalau bisa jangan menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Jadi yang lebih amannya kalau di Indonesia menghadap utara atau selatan. Yang sudah terbuat tidak dimaafkan, tidak masalah. Namun itulah contoh bahwa ternyata dalam masalah toilet sekalipun itu ada aturan. Aturan yang tujuannya adalah kalau kita laksanakan berarti aktivitas yang kita lakukan ini sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah SAW. Jadi ketika kita Pak bersyahadat, tentunya kita setiap sholat bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah. Bahkan kita mendengar lantunan azan asyhadu alla ilaha illallah. Apa sih arti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Ketika kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ini dua poin tadi Pak, ada dalam kandungannya, ada dalam dua lafaz ini. Ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka konsekuensinya adalah Bapak harus beramal murni karena Allah. Kan sudah bersyahadat, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka konsekuensinya amalan Bapak harus murni karena Allah, jangan ada kepentingan lain. Ketika kita mengucapkan wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah, maka konsekuensinya setiap amalan kita harus sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah SAW. Dua poin ini kalau ada dalam amalan kita, insya Allah itulah amalan yang akan memberikan harapan kita, yang akan memberikan manfaat kita di hari kiamat. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian rukun ibadah. Rukun ibadah ada 3. Artinya dalam setiap aktivitas atau ibadah yang kita lakukan, diusahakan poin ini ada. 3 komponen ini ada. Yang pertama adalah mahabbah. Mahabbah itu cinta. Artinya adalah ketika kita sholat misalnya, jangan ada dalam diri kita rasa keterpaksaan. Tapi justru itu kita hadirkan dalam hati kita sholat karena atas dasar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan kita, bukan keterpaksaan. Yang kedua yaitu al-khauf, takut. Ketika kita sholat, kita juga niatkan dalam diri kita ada rasa khauf, takut. Maksudnya apa? Kita sholat
Karena kita khawatir kalau kita nggak sholat kita diazab. Kan ada ayatnya dalam Al-Quran. Ma salakakum fi sakor. Apa yang menyebabkan kalian dilemparkan ke neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Karena kami dulu tidak termasuk orang-orang yang suka sholat. Jadi ketika kita sholat, ya Allah, ya, seakan-akan kita mengatakan, saya sholat ini supaya saya nggak dilemparkan ke neraka, supaya nggak saya disiksa, supaya saya tidak disiksa, supaya saya nggak diazab. Dan yang ketiga, roja, berharap. Artinya adalah setiap ketika ibadah, dalam diri kita niatkan, saya beribadah supaya mengharapkan pahala. Itu maksudnya. Jadi inilah 3 komponen kalau kita beribadah. Pertama, niatkan ini bukan karena keterpaksaan, tapi karena kebutuhan kecintaan kita kepada Allah. Yang kedua, kita beribadah juga dengan niatan supaya kita tidak disiksa. Dan yang ketiga, kita beribadah dengan mengharap agar kita diberikan pahala dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika datang bulan Ramadan, itu kan ada hadis, man shoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan, imanan wahtisaban. Imanan dengan meyakini ini kewajiban, wahtisaban. Apa arti ihtisaban? Dengan mengharapkan pahala dari Allah. Itu dalil bahwa ketika kita ibadah juga harus ada dalam diri kita mengharapkan imbalan dari Allah. Apa imbalannya? Yaitu kita dimuliakan dengan amal yang kita lakukan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal-hal yang merusak ibadah atau ibadah-ibadah, contoh-contoh ibadah yang di dalamnya banyak pelanggaran. Saya akan menyebutkan beberapa ibadah karena kalau kita berbicara konteks ibadah umum banyak sekali. Mungkin saya pilih yang sering-sering terjadi di antara kita. Tentunya ibadah pertama ada 2 macam, Pak. Ada ibadah batin, ada ibadah zahir. Zahir itu yang nampak, ya, baik perbuatan ataupun ucapan. Kayak baca Quran, kemudian sedekah, sholat, zakat, itu kan ibadah yang nampak. Ada ibadah yang gak nampak, ibadah batin, seperti tawakal, sabar, berharap, dan lain sebagainya. Itu adalah ibadah yang tak terlihat. Di antara ibadah, kita akan bahas dulu ibadah yang nampak. Ibadah yang nampak. Pertama, doa. Tentunya doa itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan agar supaya doa kita mustajab, diijabah oleh Allah, tentunya ada hal yang harus kita perhatikan. Di antara hal yang penting yang harus diperhatikan, pastikan di dalam diri kita tidak ada harta haram. Tidak ada makanan, gizi ataupun minuman yang haram. Karena itu semua menjadi sebab doa kita nggak didengar oleh Allah SWT. Makanya Rasulullah suatu hari beliau melihat seseorang sedang berdoa, mengangkat tangannya ke langit. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa mat'amuhu haram, makanan yang dimakan orang tersebut haram. Wa mashrabuhu haram, minuman yang dia minum itu juga haram. Wa ghudhiya wa maskanuhu haram, pakaian dan rumah atau tempat tinggal yang digunakan itu dari harta yang haram juga. Wa ghudhiya bil haram, bahkan gizi yang masuk dalam dirinya itulah dari harta yang haram. Fa anna yustajabu lahu, kata Rasul di akhir, bagaimana mungkin doanya mau dikabulkan oleh Allah kalau apa yang masuk dalam dirinya semuanya haram. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, tentunya berdoa itu ibadah. Dengan sekedar berdoa kita sudah melakukan ibadah, Pak. Karena ada perintahnya, ya. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Itu konteksnya dalam Al-Quran. Tapi agar supaya doa kita dikabulkan, tentunya ada hal-hal yang harus kita lakukan. Ada SOP, ada aturan yang harus kita lakukan. Yang pertama tadi, ya, hindari dalam diri kita makanan, minuman atau sesuatu yang haram masuk dalam tubuh. Karena ini bisa menjadi sebab doa kita tidak didengar dan tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita berdoa, kita memiliki 3 kemungkinan. Nah, jadi para ulama menjelaskan, tidak selalu doa yang kita panjatkan itu dikabulkan, memang tidak selalu. Tapi setidaknya ketika kita berdoa ada 3 kemungkinan yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, dibayar kontan langsung dikabulkan. Nah, yang kedua, tidak dikabulkan memang, tapi Allah simpan sebagai pahala pada hari kiamat. Karena dengan sekedar berdoa itu namanya ibadah. Terlepas dikabulkan atau tidak dikabulkan, itu adalah ibadah yang nantinya akan dapat pahala. Dan yang ketiga, mungkin tidak dikabulkan dengan bentuk yang diinginkan, tapi Allah kabulkan dengan bentuk yang lain. Seperti misalnya kita berdoa, mintanya A, tapi tiba-tiba di jalan kita selamat dari kecelakaan. Barangkali ini adalah sebab dari doa yang kita lantunkan kepada Allah. Ya. Jadi ketika kita mendoakan kebaikan pada orang lain, ya Allah selamatkanlah, misalnya orang tua kita lagi umroh atau lagi mudik, ya Allah jagalah orang tua hamba biar sampai ke tujuan.
Ternyata nggak lama kita naik mobil hampir kecelakaan, diselamatkan. Ya. Bisa jadi ketika kita berdoa, ya Allah memang tidak kabulkan, ya belum kabulkan permintaan yang tadi, tapi langsung Allah ganti dengan kita dihindarkan dari mara bahaya. Karena dalam hadis lain dikatakan, sebenarnya ketika kita mendoakan orang lain, kata dalam hadis, sebenarnya ketika seseorang mendoakan orang lain, pada hakikatnya orang tersebut mendoakan dirinya sendiri. Kenapa? Karena ketika kita berdoa, ya Allah jagalah orang tua hamba, maka malaikat akan mengatakan amin walaka bimithli. Yang artinya malaikat akan mengatakan amin, ya Allah kabulkanlah, dan bagi dia juga sesuatu yang sama yang diharapkan. Itu perkataan dalam hadis. Yang artinya adalah bahwa tadi ketika kita berdoa untuk orang lain, sejatinya kita sedang mendoakan diri kita sendiri. Kenapa? Karena ada malaikat yang mendengar dan mengaminkan. Bukan mengaminkan saja, tapi juga menambah dengan doa. Kata malaikat, amin, ya Allah kabulkanlah, walaka bimithli, dan bagi orang tersebut itu semisal apa yang diharapkan untuk orang lain. Makanya Pak, doa itu sebenarnya bentuk cinta yang sebenarnya. Jadi kalau tanya, apa sih bukti cinta? Bukti cinta yang sebenarnya adalah doa. Sekarang sederhana, ketika kita mendoakan orang tua kita tanpa diminta, itulah hakikat cinta yang sebenarnya. Kalau ada anak kecil, anak-anak mendoakan orang tua, itu sebenarnya sudah tertanam dalam diri anak tersebut cinta pada orang tua. Ya walaupun ya mungkin bisa terbukti dengan makanan. Tapi ini nasihat buat kita, buat anak-anak, khususnya buat kita ya yang masih punya orang tua dan orang tua kita sudah sepuh di kampung misalnya. Transferan yang kita kirim ke orang tua setiap awal bulan, ya memang itu bentuk cinta kita pada orang tua. Tapi yang tak kalah penting adalah doa kita pada orang tua, itu bentuk cinta yang sebenarnya. Jadi memang transferan yang pastilah ya. Anak mentransfer orang tuanya buat bulan ini, ya. Itu juga pasti sebagai bentuk cinta. Ya benar, itu bentuk cinta. Karena seseorang ketika mencintai seseorang lain, dia pasti akan menjaganya dan akan memberikan yang terbaik. Tapi ya Islam mengajarkan juga bahwa di antara aplikasi atau pembuktian cinta kepada orang yang kita cintai adalah dengan mendoakan. Jadi bukti terbesar cinta kita pada orang lain adalah dengan mendoakan. Dan bukti cinta kita kepada Rasulullah yaitu dengan mengikuti tuntunannya. Jadi kalau kita cinta sama Rasul Pak, itu nggak terbukti dengan mengucapkan kita cinta Rasulullah. Dan kalau kayak gitu orang munafik juga bisa, orang kafir juga bisa ngomong. Tapi bukti cinta yang sebenarnya kepada Rasulullah terbukti dengan mengikuti sunnahnya. Kalau Rasulullah ngamalin masuk WC dengan kaki kiri, itu berarti harus kita lakukan. Sebagai bentuk apa? Cinta. Karena dalam perkataan innal muhib lil mahbub muta'. Sesungguhnya orang yang mencintai orang lain, maka dia akan mengikutinya. Kalau kita cinta sama orang tua ngomong jangan, ya kita ikuti. Kenapa? Walaupun kadang hati kita kok pengennya B, tapi ya udah biar aja lah. Karena orang tua pengen kayak gini. Itu atas dasar apa? Bukan takut. Orang tua udah sepuh, dilawan pasti kalah. Tapi ada rasa cinta. Ada rasa cinta kepada orang tua yang menyebabkan kita taat. Makanya ketika kita cinta pada seorang lain, itu berpotensi kita taat, mengikuti maksudnya. Nah, artinya ketika kita cinta Rasulullah, maka perlu dibuktikan dengan mengikuti tuntunan baginda Rasulullah. Mau minum, bagaimana sih tuntunan Rasulullah? Nah, itu perlu dikaji. Ya, jadi ada Pak, searching aja Pak di internet. Tuntunan Rasulullah 1001 dalam sehari, atau sunnah Rasulullah 1001 dalam sehari, atau 1000 tuntunan Rasulullah dalam sehari. Itu kalau searching banyak Pak. Jadi maksud saya apa? Maksudnya ingin supaya apa yang kita lakukan rutinitas kita tiap hari, masuk WC tiap hari, bahkan sekali berapa kali sih masuk WC, tapi bagaimana itu semua juga bisa bernilai pahala. Nah, tentunya itu dengan mempelajari bagaimana sih tuntunan baginda Rasulullah. Minum, bagaimana sih tuntunan Rasulullah? Oh ternyata kalau minum itu pertama, ya disunahkan minum itu 3 kali tegukan. 3 kali Pak, bukan klek 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 mentang-mentang main bola, klek klek klek, enggak. Tuntunannya 3 kali. Ya. Kemudian kalau minum itu tidak bernapas di dalam bejana, enggak. Nah, itulah hikmahnya. Kenapa Rasulullah kalau minum 3 kali tegukan? Karena supaya tidak bernapas di dalam bejana. Begitu. Ya karena kan orang kalau minum pasti napas dari hidung. Nah, itu kan kotoran saja langsung. Kemudian ketika sesuatu yang panas, tuntunan Rasulullah itu jangan ditiup kalau bisa. Jadi kayak kalau suka ngopi, tuntunan Rasulullah. Nah, walaupun saya berbicara enggak konteks ngopi, enggak. Tapi maksudnya sesuatu yang panas biarkan saja. Ya, tuntunannya seperti itu. Emang dosa ya? Enggak dosa. Cuman Rasulullah mencontohkan sesuatu yang panas itu enggak ditiup. Kenapa? Ya,
Karena kalau kita niup ya kan nggak tahu, barangkali di hawa kita ini, nafas kita ada bakteri, kita nggak tahu. Ini contoh, ternyata ada tuntunan dalam minum sekalipun, minumnya dengan tangan kanan. Ketika pakai sendal, mulai kaki kanan dulu, melepas sendal kiri dulu. Pakai sendal tuh nggak boleh satu doang, jadi nggak boleh satu. Pakai sepatu nggak boleh satu, misalnya nih main bola, ya pakainya kanan doang, itu nggak boleh, ya. Karena tuntunan Rasulullah, kalau mau pakai dua-duanya, lepas dua-duanya, itu zolim. Zolim itu nggak adil, lawan nggak adil. Ya, jadi sampai hal-hal terkecil Rasulullah sudah mencontohkan. Kemudian dilanjutkan. Jadi doa itu adalah ibadah. Tapi banyak orang-orang yang salah dalam berdoa ketika apa? Ketika mereka berdoa kepada selain Allah. Masuk ke permasalahan kedua, istighosah. Doa sama istighosah itu mirip, ya, seperti 11-12 lah. Cuman kalau doa itu kan memohon kepada Allah, baik itu atas nikmat ataupun dihindarkan dari musibah. Itu doa. Jadi kalau doa itu sebenarnya umum, meminta untuk kebaikan ataupun dihindari dari keburukan. Tapi kalau istighosah itu memohon pertolongan. Istighosah itu memohon pertolongan. Jadi biasanya lebih khusus. Kalau istighosah lebih identik pada musibah. Nah, terlepas dari istighosah dan doa, yang dua-duanya harus kepada Allah. Di antara kekeliruan yang terjadi di masyarakat kita adalah berdoa kepada ahli kubur. Ke kuburan boleh nggak? Boleh. Disunahkan nggak? Dianjurkan. Tapi lagi-lagi ada SOP, ada aturan yang sudah disabdakan oleh baginda Rasulullah. Apa sih tuntunan Rasulullah ketika kita misalnya ziarah? Yang pertama, ziarah kubur itu hanya dibolehkan dengan dua niat. Dengan dua niat aja Pak, nggak ada yang ketiga. Niat yang pertama adalah untuk mengingat kematian. Untuk mengingat kematian, untuk mengingat akhirat, supaya kita tidak terlalu tamak dengan dunia, supaya menyadarkan kita dunia ini hanya sementara. Itu tujuan yang pertama dianjurkan ziarah kubur, mengingat kematian, mengingat akhirat, dan dan tidak terlalu tamak terhadap dunia. Yang kedua yaitu mendoakan si mayit. Ini poinnya, mendoakan si mayit. Jangan diselarikan berdoa kepada mayit, ini salah. Jadi yang kedua adalah kita dibolehkan ziarah kubur selain untuk niat mengingat kematian, juga dibolehkan untuk mendoakan si mayit. Ingat, mendoakan si mayit. Makanya salah ketika ke kuburan dengan niatan meminta doa, meminta pertolongan. Datang ke kuburan keramat meminta hajat. Ini kekufuran, kesyirikan. Itulah yang kenapa menjadikan terkadang kita merasa kita dekat dengan Allah. Kan saya berdoa, doa kan ibadah. Iya, doa beribadah. Tapi mohon maaf, Anda tidak melakukan sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah, maka amalan tidak berkualitas, tidak diterima oleh Allah SWT. Kalau kita berziarah kubur dengan dua niatan tersebut, maka itulah ziarah kubur yang berpahala. Tapi kalau kita, mohon maaf, ziarah kubur berdoa ke si mayit, ini ada dua kemungkinan Pak, ada dua kemungkinan. Kalau orang ziarah kubur berdoa ke si mayit, ini syirik besar. Yang kedua, saya nggak doa ke si mayit, saya doanya sama Allah, tapi doanya di kuburan, itu juga nggak boleh. Kenapa? Karena kuburan itu bukan tempat berdoa. Saya ulangi Pak ya, biar nggak salah paham. Jadi ziarah kubur dibolehkan dengan dua hal, karena dua hal, mengingat kematian dan mendoakan si mayit. Mendoakan si mayit. Kita mendoakan si mayit itu justru sangat ditekankan, dianjurkan. Ya, doakan ya untuk mayit. Tapi yang jadi problem adalah satu, berdoa ke mayit, nah ini nggak boleh. Berdoa mayit itu, mohon maaf, itu syirik. Karena meyakini ada sesuatu yang bisa memberikan manfaat selain Allah, yaitu si mayit. Ya, kuburan keramat tadi misalnya. Yang kedua, saya nggak berdoa ke si mayit. Saya cuma berdoa di sini agar hajat kita dikabulkan. Itu juga tidak diperkenankan. Karena mohon maaf, ketika orang berdoa kepada Allah dengan meyakini bahwa doa di kuburan ini mustajab, itu juga mohon maaf itu keliru. Karena Rasulullah sudah mewanti-wanti. Bahkan Rasulullah ketika hendak meninggal, beliau mewanti-wanti. La'anallahu al-yahud wa nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasara. Ittakhadhu kubur ulama'ihim, atau dalam artinya mereka menjadikan kuburan ulama-ulamanya sebagai masjid, tempat ibadah maksudnya. Jadi Rasul nggak mau, jangan jadikan kuburan saya tempat beribadah. Tempat beribadah di sini umum, ya, nggak selalu sholat.
Artinya berdoa di kuburan pun nggak boleh. Berdoa ya maksudnya. Ya, jadi kalau kita mendoakan si mayit itu justru dianjurkan. Tapi yang keliru, satu, kita berdoa ke mayit, minta ke mayit, itu jelas nggak boleh. Yang kedua, mintanya ke Allah, tapi di situ buat kepentingan kita. Jadi mintanya ke ya Allah, mudah-mudahan ujian saya dimudahkan. Berdoanya ke Allah benar. Untuk dia, tapi di kuburan itu juga nggak boleh. Kenapa? Karena sama saja dia meyakini tempat ini tempat mustajab. Padahal tempat mustajab itu di masjid, bukan di kuburan. Nah itu perihal doa yang perlu kita harus wanti-wanti. Kemudian yang selanjutnya tabarruk, minta berkah. Minta berkahnya. Ini penting sekali minta berkah ya. Berkah secara bahasa itu kebaikan yang melimpah. Barokah Pak, kalau bahasa kita barokah. Barokah itu khairun katsir, kebaikan yang melimpah. Minta barokah tuh boleh ya. Minta barokahnya. Cuman perlu digarisbawahi. Barokah yang benar gimana? Barokah yang keliru seperti apa? Ya. Barokah yang tepat, yang benar itu ketika dua syarat terpenuhi. Yang pertama, dipastikan sesuatu yang kita minta barokah itu memang memiliki barokah. Saya ulangi, yang pertama pastikan ada dalil, ada informasi dari Al-Quran ataupun dari Rasul bahwa sesuatu itu memiliki barokah. Kalau misalnya air bekas saya direbutin sama jamaah, sebelum Bapak berebut air saya, pastiin dulu ada gak dalil Al-Quran, ayat atau hadis mengatakan bahwa ustadz yang ngajar itu airnya barokah. Nah itu poin pertama dulu, dikaji, dicari dulu. Ya, saya ambil contoh yang ada dalilnya dulu, Al-Quran. Kita mau minta barokah dengan Al-Quran boleh, karena ada dalilnya. Kitabun anzalnahu, kitabun mubarakun. Kitabun mubarakun. Al-Quran disebutkan dalam Al-Quran disebutkan ada ayat mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang penuh keberkahan. Contoh lain air hujan. Air hujan itu penuh keberkahan, Pak. Dalam surat Qaf dikatakan wa nunazzilu minas sama'i ma'an mubarakan. Ya. Dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan. Jadi poin yang pertama kalau kita mau minta barokah, satu, pastikan ada informasi, ada dalil yang mengatakan sesuatu itu memiliki keberkahan. Yang kedua, lagi-lagi, bagaimana tuntunan Rasulullah dalam meminta keberkahan tersebut? Contohnya, Al-Quran. Al-Quran sudah ada dalilnya tadi. Al-Quran itu adalah sesuatu yang memiliki keberkahan. Berarti syarat pertama lolos. Tinggal syarat kedua. Bagaimana sih tuntunan Rasulullah minta barokah dengan Al-Quran? Apakah meletakkan Al-Quran di mobil supaya tidak tabrakan, itu cara minta barokah Quran yang benar? Nyimpen uang di Quran supaya nggak diambil tuyul, itu adalah minta barokah yang benar? Tidak demikian. Minta barokah dari Al-Quran dengan cara membacanya, menghafalnya, mengkajinya, mentadaburinya. Misalnya Bapak baca Quran tiap hari, ya Allah, tidaklah ada hari berlalu melainkan saya baca Quran. Ya, walaupun bacanya mungkin ada yang salah-salah, tapi ya Allah, atas dasar ini saya berharap keberkahan untuk hidup saya. Itu yang benar. Jadi kalau kita minta barokah, pastikan dulu satu, dalilnya. Yang kedua, caranya. Sekarang kalau air minum Ustadz, itu coba searching. Ada gak dalil yang mengatakan air Ustadz itu mengandung barokah? Nah, itu perlu searching dulu. Adapun Rasulullah, ya Rasulullah memang memiliki keberkahan, Rasulnya. Cuman pertanyaannya, apakah keturunannya mengandung barokah? Nah itu perlu dikaji. Jadi kita biar memahami, Pak, kita harus legowo. Jadi ini demi maslahat kita, demi kebaikan kita bersama, supaya kita tidak terjatuh ke dalam taklid buta. Taklid buta itu adalah kondisi seseorang ikut-ikutan. Ya. Padahal kan mohon maaf, kita kan dimuliakan oleh Allah dengan dianugerahi akal. Kita dianugerahi akal oleh Allah sebab itu apa? Untuk membedakan, untuk berpikir. Makanya orang mohon maaf yang akalnya tidak berguna, akalnya tidak berfungsi dengan baik, enggak wajib ibadah. Karena seseorang wajib ibadahnya dilihat dari akalnya. Oh, ini akalnya normal, wajib ibadah ketika balik. Tapi apakah orang yang usianya 40, usia 20 wajib ibadah? Jawabannya tergantung. Kalau dia gila, ya enggak wajib. Kenapa? Karena akalnya tidak berfungsi dengan baik. Nah, itulah kenapa Allah menjadikan manusia sebagai khalifah yang memakmurkan bumi. Karena Allah anugerahkan kepada Adam dan keturunannya itu nikmatul akal. Untuk apa? Untuk digunakan untuk berpikir. Dan Allah akan memuliakan seorang hamba dengan hamba yang lain
salah satunya tergantung dari kualitas akalnya. Mohon maaf nih Pak. Di depan Bapak misalnya ada gelas 4. Ini gelasnya sama mereknya, harganya sama. Misalnya Bapak beli gelas ini harganya 10.000. Kemudian diisi air yang pertama, mohon maaf, diisi air comberan. Air kedua diisi air putih. Air ketiga diisi dengan teh. Air keempat dengan jus. Wadahnya sama, harganya sama, tapi nilainya bisa berbeda. Tergantung apa? Tergantung isinya. Tergantung isinya. Yang pertama, isinya mohon maaf air comberan, nggak ada yang mengambil sekalipun gratis. Air putih mungkin bisa taksir harganya 5.000 misalnya. Naik sedikit, air teh bisa naik sedikit 8.000. Jus bisa 20.000. Padahal gelasnya sama. Tapi kandungan yang ada di dalam yang beda menyebabkan ya dimuliakan atau tidaknya tergantung dari dalamnya. Itulah manusia. Jadi ketika kita punya akal, tapi akal kita bermasalah. Ya, bermasalah dalam artian maksudnya bermasalah dalam artian ini digunakan pada hal yang tidak benar, maka itu tidak akan memuliakan kita. Tapi kalau kita gunakan akal ini untuk berpikir dalam kebaikan, maka itulah akal yang akan menjadikan kita hamba yang mulia. Kalau orang, terus gimana hukum orang yang gila? Mohon maaf, ya, kita bahas sedikit. Ya. Gimana orang yang gila nanti hari kiamat? Orang yang gila, tentunya gila itu ada 2 macam. Ada gila yang bawaan, ada yang gila karena sebab. Kalau gila bawaan dari sononya, dari kecilnya, mohon maaf, dari kecilnya memang sudah bawaan seperti itu, seperti mohon maaf misalnya autis atau ABK seperti itu. Nah, maka ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kita tidak ada hak untuk menghukumi. Ini hari kiamat di mana? Itu enggak ada hak. Ini masalah gaib. Itu akan dikembalikan pada Allah, Allah yang Maha tahu. Tapi kalau yang gilanya karena sebab tertentu, nah, sebab juga ada 2. Sebab sengaja dan sebab tidak sengaja. Sebab sengaja dia stres, mabok, jadi gila. Nah, itu berarti sengaja. Kalau nggak sengaja, misalnya, la qadarullah, jangan sampai terjadi. Ada misalnya yang kecelakaan, akhirnya sampai gila. Nah, maka amalan yang dia lakukan dari balik sampai gila, misalnya ya, la qadarullah, jangan sampai ada. Misalnya gilanya di usia 30, baliknya umur 15. Berarti dari usia 15 sampai 30 itu yang dihisab. Itu yang dihisab. Kemudian nanti gilanya akan faktor gilanya nanti akan dihisab juga. Kalau dia gila karena dia perilaku sendiri, itu berarti zolim dia. Dihisab juga atas kezaliman diri sendiri. Tapi kalau gilanya karena orang lain, misalnya karena mohon maaf ditabrak misalnya, maka orang tersebut nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit terkait masalah gila ya. Jadi bukan ranah kita menghukumi orang gila ya, itu biarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang pasti kita punya akal, yang mana akal ini digunakan untuk berpikir. Maka ketika kita ingin beribadah, ya, maka kita maksimalkan akal kita. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita terjatuh dalam taklid buta. Apa taklid buta? Ikut-ikutan. Ibadah itu Pak, jangan ikut-ikutan. Ya kan kita mungkin sering nasihati anak kita. Kamu kalau sekolah jangan ikutan teman kamu. Ya, teman kamu ke sana, kamu ke sana. Enggak. Ya, kamu harus punya prinsip. Laki-laki harus punya prinsip. Mau kemana? Mau jadi apa? Ya. Pastikan langkah kamu. Kan kita kadang seperti itu. Seharusnya sama dalam ibadah juga kayak gitu. Jangan ikut-ikutan. Kita harus cari dalilnya. Tapi kan Ustadz, saya ini kan gak kayak Ustadz. Saya gak belajar agama dari kecil. Saya gak pesantren. Kata ulama, maka bagi kita, mohon maaf, masyarakat umum, tetap dalam beribadah minimal kita bertanya kepada orang yang menurut kita yakin dengan keilmuannya. Kata Allah dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu jika Anda tidak mengetahui. Kan ada dalam pepatah kita. Ya, malu bertanya sesat di jalan. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam beribadah kok kita nggak mau bertanya. Padahal kan ini bahaya. Bahayanya gimana? Jangan sampai kita merasa dekat dengan Allah dengan kebaikan yang selama ini kita lakukan. Ternyata ini salah. Gara-gara apa? Gara-gara kita nggak punya ilmu dan kita malu bertanya. Nah itulah. Jadi penting, Mbak. Ya, kritis artinya bertanya untuk apa? Untuk supaya kita tidak melakukan sesuatu tanpa ilmu. Jangan sampai kita melakukan sesuatu ternyata yang kita lakukan salah. Kan mubadzir seperti itu. Nah, kembali ke sini. Kemudian jadi dalam masalah tabarruk, meminta keberkahan, itu 2 syaratnya, Pak. Pastikan ada dalil mengatakan ini punya keberkahan. Yang kedua, caranya. Kemudian gulu itu berlebihan. Memuliakan orang lain, ya kita berbicara yang real aja, ulama misalnya. Memuliakan ulama contohnya, itu hal yang boleh, bahkan dianjurkan. Tapi ada pepatah, ya kalau dalam bahasa Arab sederhana, ta'zim duna takdis.
Ta'zim itu artinya memuliakan, bukan mensucikan. Apa maksudnya? Kita memuliakan ulama, tapi jangan sampai naik ke level ulama pasti nggak pernah salah. Kalau ustadz itu ngomong dengerin, ikutin. Enggak, ustadz juga manusia, berpotensi salah. Makanya kebenaran itu tidak selalu ada pada satu orang. Tidak selalu yang saya katakan benar. Bapak juga harus menimbang. Ketika ucapan saya tidak bertentangan dengan dalil, maka itu salah. Itulah salah satu nasihat imam kita, Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kalau suatu hari ada dalil, ada hadis yang kuat, kalau ada informasi fix, ya valid ke Rasulullah, bertentangan dengan pendapat saya, maka ikutilah pendapat itu. Imam Syafi'i berpendapat demikian. Jadi imam kita, Imam Syafi'i sekalipun berpesan, kalau ada informasi valid sampai ke Rasulullah dan ucapan saya bertentangan, maka ikutilah nasihat atau hadis atau informasi yang sampai ke Rasulullah. Jangan ikuti saya. Kemudian terakhir, antara hal-hal, ini terakhir ya, karena sudah habis waktunya. Kemudian hal-hal yang harus kita hindari supaya amalan kita tidak sia-sia. Jadi poin terakhir yaitu hal-hal yang menghanguskan amalan kita. Yang pertama syirik. Jangan sampai jatuh dalam syirik, Pak. Dan syirik itu bukan sekedar sujud kepada selain Allah. Mohon maaf. Meyakini sesuatu bermanfaat, meyakini ada sesuatu yang bermanfaat, itu juga syirik. Bapak misalnya punya cincin. Nih, kamu mau merantau, nih pakai cincin ini. Insya Allah kamu aman. Mohon maaf, ini syirik. Kenapa? Karena meyakini adanya sesuatu selain Allah yang bisa melindungi. Syirik itu secara bahasa menyamakan, bukan menduakan. Syirik itu menyamakan. Menyamakan apa maksudnya? Kita meyakini ada sesuatu selain Allah yang mampu melakukan sesuatu yang sebenarnya hanya Allah yang bisa melakukan itu. Meyakini adanya orang yang bisa memberhentikan hujan, pawang hujan. Mohon maaf, itu salah. Itu bahaya sebenarnya. Itu bukan dosa kecil. Kita meyakini, kalau ada fulan hujan bisa ditahan. Itu salah. Itu bahaya, itu syirik. Kenapa? Karena kita meyakini ada sosok yang bisa menghentikan hujan yang sebenarnya ini hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama syirik. Kemudian yang kedua yaitu murtad, naudzubillah, keluar dari Islam. Kemudian kufur kepada ayat-ayat Allah. Ya, kita tidak boleh mengkufuri seperti misalnya ayat Al-Qur'an, ya kita tidak mengimani. Ini ayat ini udah enggak bisa lagi digunakan di tahun sekarang. Jangan sampai mulut kita mengucapkan Al-Quran ini sudah tidak bisa lagi digunakan di zaman sekarang. Nah, itu hati-hati. Itu sama saja kita mengingkari kandungan Al-Quran. Kemudian yaitu benci terhadap kandungan dalam Al-Quran. Ketika misalnya dalam Al-Quran ada satu hukum yang kita sebenarnya nggak boleh. Ya. Tugas kita adalah mengimani. Ya. Adapun kita mempraktekkan atau tidak itu masalah yang lain. Tapi jangan sampai mengatakan nggak boleh. Ya. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamaku, bagimu. Enggak, kita harus toleransi. Sebentar, toleransi itu kayak gimana? Toleransi itu bukan kita ikut-ikutan, Pak. Misalnya ada orang Nasrani mengucapkan selamat Hari Idul Fitri. Nanti gantian tanggal 25 kita mengucapkan ya selamat Hari Natal. Enggak, bukan seperti toleransi. Jadi toleransi itu bukan berarti ikut-ikutan, ya. Cukup kita tidak mengganggu, itu sebagai bentuk toleransi, ya. Kalau kita mohon maaf mengucapkan selamat Hari Natal, berarti kita tidak paham dengan ayat yang kita baca, yang kita hafal. Apa ayatnya? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Ketika kita mengucapkan selamat hari Natal, kita mengiyakan prinsip keyakinan mereka. Yang mana prinsip keyakinan mereka mengatakan Tuhan itu ada 3, Trinitas. Berarti kita nggak paham dong makna qul huwallahu ahad. Jadi jangan selalu toleransi itu menggeser prinsip-prinsip akidah. Jadi toleransi itu bukan berarti mengikuti, ikut-ikutan, tapi cukup kita tidak mengganggu, itu sebagai bentuk toleransi kita. Kemudian kalau yang selanjutnya su'ul adab kepada Rasulullah. Tapi ini kan Rasulullah sudah wafat, juga menyulitkan Rasulullah. Itu juga Rasulullah sudah wafat, jadi saya nggak bahas. Kemudian adapun hal-hal yang berpotensi mengurangi kualitas. Kalau yang tadi menghilangkan, menghanguskan amalan, Pak. Syirik itu menghapuskan amalan. Tapi ada amalan-amalan yang berpotensi merusak amalan kita. Apa saja? Yang pertama adalah dengki. Dengki itu bisa merusak amalan. Dengki atau iri, ya. Dalam hadis dikatakan bahwa dengki itu seperti layaknya api yang membakar kayu bakar. Jadi amal kita ini kayu bakar, sedangkan dengki ini api. Maka harus kita hindarkan kayu bakar dari api. Supaya apa? Supaya kayu bakar yang kita kumpulkan tidak terbakar. Dengki, Pak, iri kepada orang lain, ini harus dihindari. Ini penyakit hati.
Kemudian juga yaitu melontarkan kalimat yang tidak pantas ketika bersedekah. Sedekah, Pak. Sedekah nih. Nih buat kamu. Makanya yang benar kerjanya. Mohon maaf, kalau sedekah jangan dibarengi dengan kalimat-kalimat seperti ini. Itu kalimat seperti itu sama saja menjadikan sedekah kita nol. Jadi dalam Al-Qur'an dikatakan ya bil adza ya. Jangan kalian bersedekah dengan melontarkan kalimat-kalimat yang keji. Jadi nih buat kamu ya. Lain kali kerja yang benar ya, seperti itu. Ya, jadi ini sedekah tapi diikuti dengan kalimat yang tidak baik, maka kalimat yang kita ucapkan tadi sama saja menjadikan sedekah kita nol. Ya, ini harus dihindari. Jadi kalau Bapak nggak suka ya lebih baik nggak sedekah sekalian aja. Tapi kalau Bapak bersedekah ya sebisa mungkin dilawan nafsu kita. Baik. Terakhir Imam Ghazali rahimahullah taala beliau memberikan tips supaya kita bagaimana sih cara menghilangkan dengki kita pada orang lain ya. Dengki itu Pak, semua orang berpotensi dengki ya. Semua orang berpotensi dengki. Saya contohkan, dengki itu ada 3 macam. Dengki yang dilarang ada 3 macam. Dengki yang pertama ini parah. Tidak suka nikmat pada orang lain, berharap nikmat itu hilang dan berpindah kepada dirinya. Ini dengki yang paling parah. Tidak suka nikmat pada orang lain, berharap nikmat itu hilang padanya dan beralih pada dirinya. Contohnya, saya nggak mau dia jadi kepala desa. Gimana caranya dia turunkan saya hanya kepala desa? Nah, ini dengki yang paling parah ini. Tidak suka nikmat pada orang lain, berharap nikmat itu hilang padanya dan berpindah kepada dirinya. Dengki yang kedua di bawah itu. Tidak suka nikmat pada orang lain, berharap nikmat itu hilang sekalipun tidak berpindah padanya. Tidak suka nikmat pada orang lain, berharap nikmat itu hilang padanya, sekalipun tidak berpindah padanya. Contohnya, saya nggak suka dia jadi kepala desa. Turunin dia, gimana caranya? Nggak apa-apa, nggak saya juga. Yang penting jangan dia. Nah itu juga sama, dengki yang nggak boleh. Yang ketiga, tidak suka nikmat pada orang lain, dia nggak berharap nikmat itu hilang, nggak berharap. Dia benci aja, tapi juga dia berambisi memiliki nikmat yang sama. Punya mobil, saya juga harus punya mobil, ya. Walaupun cuma ngutang. Dia kayak kepala desa, saya nggak mau, saya harus jadi kepala desa di tempat lain. Nah, itu juga dengki. Ya. Ini 3-tiganya dengki yang tidak boleh. Makanya kata Imam Ghazali, bagaimana cara kita menghindari dengki ini? Ya, kita justru harus berbuat baik kepada orang yang kita dengki. Itu tips Imam Ghazali. Kalau kita dengki pada orang lain, justru kita harus berbuat baik kepada orang yang kita dengki. Mungkin itu poin-poin yang bisa kita kaji hari ini. Intinya adalah bahwa kita perlu memperhatikan amalan kita agar amalan kita yang kita lakukan itu murni karena Allah SWT dan sesuai tuntunan Rasulullah, agar amal yang kita lakukan itu diterima oleh Allah dan juga memuliakan kita pada hari kiamat, agar kita menjadi hamba yang dimuliakan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kiranya itu jamaah sekalian yang bisa kita cari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan ataupun lainnya yang mungkin berbeda pendapat, harap dimaklumi. Ya, saya tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.